Kita mau cari ikan lagi guys pagi ini di sini. Gas tipis-tipis aja ya. 2 jam aja kita main, 2 jam 3 jam paling lama. Target ikan gabus. Semoga ada ikan gabus yang lewat. Sekarang jam itu ada guys, agak besar guys. Wah, terlalu atas. Itu di bawah batok itu ikan tuh. Ikan tuh guys di bawah batok tuh. Ikan tuh kan di bawah batok ya. Sembunyi di bawah batok. Oh, kecil guys, kecil guys. Lumayan lah ya. Target pertama pas di bawah batok itu dia sembunyi. Oke, selamat pagi kawan-kawan. Jadi kita sekarang lagi nyanggung nih di spot biasa. Tadi kita baru dapat 1 ikan nila kecil lagi. Oke, jadi kesempatan ini saya sekalian ya mau berbagi cara atau trik bermain ketapel ikan terkhusus untuk pemula gitu ya. Jadi untuk para abang-abang yang sudah senior, nah bisa di skip aja nih ya. Ini terkhusus untuk pemula. Jadi karena banyak yang tanya juga guys, baik di Facebook atau di TikTok, bang nggak bahaya bang, cara nembaknya bang seperti itu, nggak bahaya bang, nggak pakai pelindung tangan, nanti kena bang, nanti bisa nancep bang katanya. Jadi gini dia guys. Nah kalau dulu itu saya kurang lebih 3 tahun yang lalu saya itu pakai sarung tangan ya. Saya main ketapel ikan pakai sarung tangan karena saya takut nih, di hati saya takut nih terkena sujen ini karena masih pemula pada saat itu. Nah lama kelamaan ketika saya sudah tahu triknya, jadi bukan berarti 100% apa ya, bukan berarti 100% nggak bisa kena. Cuman kalau kita yakin kita tahu triknya, mudah-mudahan nggak kena. Karena mau pakai sarung tangan atau enggak, namanya udah sial guys, pasti kena juga nya itu. Itulah sial tadi ya kan. Nah oke, jadi pertama teman-teman ya, trik yang pertama seperti biasa, banyak tuh tutorialnya teman-teman. Jadi pastikan nih pengaitnya ini di posisi bawah. Nah ini yang paling terpenting, yang wajib untuk diingat. Nah ini posisi bawah seperti ini. Jadi ketika kita tarik, nanti larinya sujen ini kan ke atas ini. Nah, larinya ke atas. Gitu ya. Itu hal yang wajib, jangan sampai pengaitnya itu ada di posisi atas seperti ini. Wah, itu bahaya itu, guys. Gawat kita nanti bisa kena tangan kayak gini. Pasti larinya nanti ini ke bawah ini sujennya. Gitu ya. Kemudian yang perlu diperhatikan, itu tadi yang pertama yang wajib ya. Kemudian yang perlu diperhatikan sebelum bermain ketapel ikan, kawan-kawan cek dulu nih, cek dulu karetnya, apakah karetnya itu ada yang koyak atau karetnya ada yang sobek. Nah, di ujung-ujung ini perhatikan ya. Jadi intinya pastikan karet ini dalam kondisi bagus. Nah itu untuk menghindari saat kita menembak ketapel seperti ini patah karetnya, dan itu potensi bisa kena tangan seperti ini. Nah gitu ya, itu trik yang paling dasar yang untuk teman-teman pemula yang ingin bermain ketapel ikan. Jadi teman-teman harus tahu itu trik yang paling dasar, dan mudah-mudahan
tidak mengenai tangan gitu ya. Yang penting yakin aja guys, yakin gitu ya. Untuk cara nembaknya itu tergantung kenyamanan dan selera guys. Gimana Anda nyaman, gitulah buat. Jadi kalau saya dulu pertama kali saya main ketapel ikan tuh gini guys. Gini dulu saya, model mereng kayak gini ya, model apalah namanya ini. Jadi titik bidik saya itu di sini, di ujung ini. Jadi lama-lama, saya mainnya jadi lurus kayak gini guys. Makanya tergantung kenyamanan. Saya lurus gini sekarang. Jadi titik bidik saya itu ya di tengah gini. Terkadang ya main feeling juga guys, kan gitu. Gini dia saya praktekin ya gini sekarang saya mainnya. Cup. Jadi tergantung selera ya, mau framenya lurus, mau bengkok, itu tergantung kenyamanan. Yang penting nyaman aja. Bermain ketapel ikan ini buat senyaman mungkin. Gak usah ikut-ikutan guys, gak usah ikut-ikutan kayak orang, kayak mana nyaman gitulah buat, gitu ya. Jadi mungkin itu aja lah ya pengetahuan dasar yang wajib diketahui ya untuk pemain ketapel ikan ini. Jadi kalau ingin bermain ketapel ikan, pahami dulu triknya guys. Jadi mau pakai sarung tangan ataupun enggak, kalau Anda sudah yakin, sudah tahu triknya, mudah-mudahan tidak akan mengenai tangan. Walaupun hari sial, benar, hari sial itu kita tidak tahu kapan datangnya, gitu ya. Namun yang namanya sial guys, yang namanya sial itu ya mau pakai sarung tangan, mau nggak pakai sarung tangan, pasti kena. Nah itulah dia yang namanya sial tadi, tidak memandang bagaimana ataupun siapa gitu ya. Jadi gitulah kawan-kawan. Jadi pagi ini kita tidak bisa lama kawan-kawan bermain ketapel ikan. Jadi mungkin 1 atau 2 kali tembakan lagi kita pulang aja guys. Jadi kita langsung praktekkan aja ya, kita praktekkan. Ini pengaitnya berada di bawah. Kita posisikan dulu kameranya, berada di bawah ya, berada di bawah. Kita mau main mereng seperti ini framenya ataupun main lurus, terserah kayak mana nyaman gitulah buat. Gitu ya guys ya. Jadi saya akan coba langsung tembak tuh. Tembak di mana mau ditembak nih. Oke, saya akan langsung coba tembak yang sana itu. Puk. Nah, kena nggak tuh? Ternyata nggak kena guys. Nah gitu dia kira-kira guys ya. Jadi oke lah guys, jadi kita nggak bisa lama-lama main ketapel ikannya ya. Ntar 1 poin lagi atau 1 tembakan lagi pulang, kita pulang aja guys, kita pulang. Oke, saksikan terus ya, mudah-mudahan ada yang lewat 1 poin lagi atau 2 ya kan. Kalau nggak ada ya pulang kita guys. Itu dia cara main ketapel ikan. Gak usah takut guys, yakin aja. Kalau ada yang nakut-nakuti, cueki aja guys. Yang penting tahu triknya, yakin, gas. Kalau masalah sial itu semua orang bisa kena sial. Mau pakai sarung tangan mau enggak, kalau udah sial ya sial kan, gitu namanya sial kan. Oke, gitulah dia guys. Oke, kita tunggu dulu guys. 1 poin lagi, karena kita nggak bisa lama-lama main ketapel ikannya guys, mau jemput anggota lagi kita ini, jadi nggak bisa kita main lama-lama ya. Oke, semoga lah ya, kita tunggulah ya berapa menit lagi ya baru kita pulang tuh guys. Mati kok. Kecil guys, kecil. Tadi mau nembak sebelahnya itu, kena yang kecil. Oke guys, kita pulang dulu guys. Hanya dapat 2 poin ya, nggak apa-apa.
Penting lepas-lepas hobi aja guys. Oke, next kita lanjut lagi guys. Kalau ada waktu kita lanjut lagi. Saya Mondan, salam positif.